Di saat langit dipenuhi ancaman canggih, jet tempur siluman datang tanpa suara, rudal jelajah bermanuver di antara radar, dan drone-drone kecil beterbangan seperti kawanan lebah mematikan. Satu pertanyaan mencuat, apakah meriam anti pesawat era 1950-an masih bisa diandalkan? Inilah S-60, meriam 57 mm yang telah puluhan tahun menjaga langit Nusantara. Namun, apakah dia masih relevan di tahun 2025? Selamat datang di Update Militer, tempat kita mengupas strategi, kekuatan, dan realita dunia pertahanan. Hari ini kita akan menilai, layakkah S-60 tetap bertahan, atau sudah saatnya diganti? Sejarah dan kemampuan teknis. S-60 adalah produk dari era di mana jet MiG-15 dan B-29 masih mengisi langit. Diperkenalkan oleh Uni Soviet pada awal tahun 1950, meriam ini menggunakan peluru kaliber 57 mm, lebih besar dari Oerlikon 35 mm modern. Dengan laju tembak hingga 105 peluru per menit dan jangkauan tembak efektif sekitar 6 km, S-60 dulu menjadi momok bagi pesawat musuh yang mencoba menukik rendah. TNI mulai mengadopsinya pada dekade 60-an. Dikerahkan oleh Arhanud, S-60 menjadi pelindung udara di instalasi vital, bandara militer, dan pangkalan pertahanan strategis. Namun, teknologi terus bergerak, dan kini lanskap ancaman udara telah berubah drastis. Tantangan zaman modern. Hari ini, TNI tidak lagi hanya menghadapi pesawat tempur atau helikopter serang. Kini ada drone yang nyaris tak bersuara, rudal jelajah dengan kecepatan tinggi dan manuver ekstrim, hingga jet generasi kelima yang hampir tak terlihat radar. Apakah S-60 bisa bereaksi cukup cepat? Sayangnya, sebagian besar unit S-60 TNI masih bergantung pada sistem bidik optik manual, tanpa radar aktif, tanpa auto tracking. Hanya kru bersenjata dan pengalaman lapangan. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Bisakah kita berharap pada sistem semi manual untuk menghadapi serangan presisi tinggi? Dalam konteks itu, S-60 jelas tertinggal, tapi bukan berarti dia tak punya tempat. Fungsi strategis dan potensi di era modern. Melawan jet siluman atau rudal hipersonik jelas bukan tugas S-60. Namun, perang modern bukan hanya tentang teknologi tertinggi. Seringkali justru kemenangan ditentukan oleh sistem yang murah, bisa diandalkan, dan jumlahnya banyak. Disinilah nilai strategis S-60 muncul kembali. 1. Pertahanan titik terhadap drone kecil dan UAV komersial. Lapisan kedua dalam skema pertahanan berlapis setelah SORAD atau sistem rudal garis depan. Ketiga, latihan tembak berbiaya rendah untuk membentuk naluri tempur awak Arhanud. 4. Dalam situasi tertentu bisa digunakan sebagai senjata penekan terhadap infanteri ringan dan kendaraan tak terlindungi. Tak bisa kita abaikan, amunisi 57 mm masih tersedia dalam jumlah besar, dan biaya operasionalnya jauh lebih murah dibanding rudal pertahanan udara. Beberapa negara, termasuk Vietnam, Iran, dan bahkan Ukraina, telah menunjukkan bahwa S-60 yang dimodifikasi dengan sistem elektrooptik dan fire control digital masih bisa efektif menghantam drone dan helikopter serang. Artinya, dengan modifikasi cerdas dan penempatan taktis, S-60 bisa menjadi penangkal murah dan tangguh terhadap ancaman asimetris. Solusi modernisasi dan jalan ke depan. Lalu bagaimana agar S-60 tidak hanya menjadi peninggalan sejarah, tetapi bagian dari pertahanan masa depan? Kuncinya adalah transformasi fungsional. Tambahkan sistem bidik elektrooptik dan thermal imaging. Integrasikan dengan radar modular seperti GIRAP, GCE atau radar lokal produksi PT LEN. Gunakan komputer balistik untuk koreksi otomatis dan akurasi lebih tinggi.
Terapkan remote control turret agar awak bisa bertempur dari posisi aman. Dan satukan dalam sistem C4ISR sehingga S-60 menjadi simpul dalam jaringan pertahanan udara. Lebih dari sekadar meriam, S-60 yang dimodifikasi dengan pendekatan modern bisa menjadi penjaga senyap, murah, terjangkau, dan selalu siap menghadapi ancaman udara berbiaya rendah. TNI sudah berada di jalur ini, tinggal bagaimana ke depan investasi kecil bisa diubah menjadi efek kejut besar. Karena dalam perang modern, bukan hanya siapa yang punya senjata tercanggih, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Di dunia militer, usia bukanlah akhir dari kegunaan. Yang menentukan adalah bagaimana kita merawat, mengintegrasikan, dan menyesuaikan alat tempur dengan ancaman zaman. S-60 bukan lagi pemain utama, tapi bukan berarti ia hanya menjadi pemain cadangan. Dalam skenario yang tepat, ia bisa menjadi senjata pengubah permainan. Bagaimana menurut Anda? Haruskah S-60 terus dimodernisasi atau diganti total oleh sistem baru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi karena update militer akan terus menyajikan analisa pertahanan dari sudut pandang jernih, elegan, dan strategis. Sampai jumpa di medan analisa berikutnya. Salam pertahanan, salam kedaulatan.